Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan Hana. Kali ini saya akan membahas layout sosiologi dari bimbel Klinik Genius. Mari kita mulai. Nomor 1. Ketika melihat siswanya membolos, seorang guru piket menangkap dan memberi sanksi berdasarkan tata tertib sekolah. Dilihat dari sifat tindakannya, guru tersebut tergolong melakukan pengendalian represif karena titik-titik. Nah, kita lihat dulu ya. Kita masuk ke konsep pengendalian sosial. Apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial? Menurut para ahli, diantaranya menurut Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Atau misalnya kita ambil yang menurut Bruce J. Cohen, pengendalian sosial adalah cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa pengendalian sosial merupakan cara yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang dalam masyarakat. Nah, sekarang kita lihat ada dua macam bentuk pengendalian sosial. Yang pertama adalah bentuk pengendalian sosial yang preventif. Pengendalian sosial yang preventif itu artinya pengendalian sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan terjadi. Ya, karena sebelum penyimpangan terjadi biasanya bentuk pengendalian sosial yang preventif ini dilakukan dengan cara yang halus, ya, dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan, misalnya dengan penyuluhan, dengan nasihat dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah bentuk pengendalian secara represif. Bentuk pengendalian secara represif itu dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, ya. Karena dilakukan setelah terjadinya penyimpangan, biasanya bentuk pengendalian sosial represif ini disertai dengan tindakan kekerasan atau paksaan. Untuk apa? Untuk mengembalikan situasi menjadi normal. Nah, dari sini kita tahu jawabannya. Berarti dilihat dari sifat tindakannya, guru tersebut tergolong melakukan pengendalian represif karena titik-titik. Nah, tadi kita sudah tahu ya, pengertian dari pengendalian sosial yang represif. Artinya apa? Kalau pengendalian sosial represif, yaitu dilakukan dengan cara yang yaitu memberikan sanksi. Karena apa? Dilakukan setelah terjadinya suatu penyimpangan. Nomor 2. Masyarakat kita dapat dikelompokkan berdasarkan jenis suku, menjadi suku Aceh, Batak, Minang, Jawa, Sunda, dan sebagainya. Pengelompokan tersebut membentuk struktur horizontal karena tidak berpengaruh terhadap tingkat titik-titik. Nah, kita lihat ini adalah merupakan konsep diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengertian dari pengelompokan masyarakat secara horizontal. Kalau horizontal itu artinya sejajar atau sederajat. Artinya antara status orang yang satu dengan yang lain itu adalah sama. Artinya kita melihat bahwa walaupun ya seseorang itu berasal dari suku yang berbeda, maka dia harus dianggap sama atau sederajat, ya. Karena apa? Karena tidak berpengaruh kepada status sosialnya. Nah, kita lihat di sini bentuk diferensiasi sosial itu digunakan untuk pengelompokan masyarakat berdasarkan apa saja, yaitu digunakan untuk pengelompokan berdasarkan suku bangsa, ras, agama, klan, gender, dan profesi. Jadi kita harus mengetahui bahwa semua bentuk pengelompokan ini tidak boleh dianggap berbeda berdasarkan status sosial. Tetapi semua bentuk pengelompokan ini harus dianggap sama atau sederajat. Kenapa? Karena tidak membedakan antara satu status sosial suku yang lain dengan kelompok yang lainnya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa struktur horizontal tersebut karena apa? Karena tidak berpengaruh terhadap tingkat dari status sosial. Nomor 3. Konflik yang terjadi antara anggota keluarga yang berebut warisan berhasil diselesaikan melalui meja hijau. Contoh kasus akomodasi tersebut berbentuk titik-titik.
Kita kembali masuk ke bentuk interaksi sosial. Dalam interaksi sosial masih ingat ya, ada dua macam bentuk, yaitu ada bentuk asosiatif dan disosiatif. Bentuk asosiatif artinya bentuk interaksi sosial yang menuju kepada penyatuan atau persatuan. Sementara bentuk sosial yang disosiatif itu biasanya menghasilkan bentuk-bentuk interaksi yang berlawanan atau bertentangan. Nah, kita lihat di sini ada yang disebut dengan bentuk akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan setiap bentuk konflik atau pertentangan yang terjadi. Nah, di sini kita lihat ada bentuk-bentuk akomodasi. Jadi berbagai macam cara yang dilakukan untuk mengatasi semua bentuk konflik yang terjadi. Yang pertama ada yang disebut dengan koersi, yaitu bentuk akomodasi yang biasanya dilakukan oleh pihak yang kuat. Sehingga pihak yang lemah itu biasanya merasa terpaksa ya, atau dipaksakan mengikuti kehendak yang menang. Kemudian ada bentuk kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak mencapai kesepakatan dan mengurangi tuntutannya. Kemudian ada yang disebut dengan arbitrasi, yaitu merupakan bentuk kompromi dengan bantuan pihak ketiga. Kemudian ada bentuk mediasi. Mediasi juga hampir sama ya dengan arbitrasi, yaitu menggunakan pihak ketiga. Tetapi pihak ketiga dalam mediasi ini bersifat netral. Kemudian juga ada konsiliasi, yaitu bentuk akomodasi mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Lalu ada toleransi, yaitu merupakan bentuk akomodasi yang terjadi secara spontan. Kemudian stalemate, yaitu situasi ketika pihak-pihak yang bertikai itu memiliki kekuatan yang relatif seimbang, sehingga akhirnya pertikaian dapat mereda dengan sendirinya. Nah, kemudian kita lihat juga ada yang disebut dengan adjudikasi. Adjudikasi itu merupakan bentuk akomodasi atau penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara hukum. Biasanya dilakukan di pengadilan. Dari sini kita tahu jawaban untuk nomor 3, bahwa konflik yang terjadi antara anggota keluarga yang berebut warisan berhasil diselesaikan di meja hijau. Kalian tahu ya, meja hijau itu adalah idiom untuk pengadilan. Jadi kalau masalahnya sudah diselesaikan di pengadilan, maka kita sebut ini sebagai bentuk dari adjudikasi. Nomor 4. Lembaga sosial berikut ini yang merupakan contoh dari lembaga yang disebut unsanctioned institution adalah titik-titik. Kita lihat ya. Ini adalah bentuk dari lembaga sosial atau sering kita sebut juga sebagai pranata sosial. Apa itu lembaga sosial atau pranata sosial? Yaitu merupakan sistem aturan atau sistem norma yang dibuat untuk menjalankan aktivitas masyarakat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Jadi ingat bahwa lembaga sosial atau pranata sosial merupakan sistem norma untuk mengatur semua aktivitas dalam masyarakat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa macam jenis dari pranata sosial. Pertama, dilihat dari sudut perkembangannya, ada creative institution, yaitu pranata sosial atau lembaga sosial yang muncul secara alami atau dengan sendirinya. Ya. Contoh keluarga, misalnya perkawinan. Kemudian ada juga enacted institution. Enacted institution adalah lembaga sosial yang sengaja dibentuk. Misalnya sekolah, perusahaan, kemudian juga ada kantor pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi jenis pranata sosial yang dilihat dari sistem nilai yang diterimanya. Ada yang disebut dengan basic institution, yaitu pranata sosial atau lembaga sosial yang dianggap sangat penting ada dalam suatu masyarakat. Dan ada juga yang disebut dengan subsidiary institution. Subsidiary institution adalah merupakan sistem nilai dari lembaga sosial yang dapat digantikan
atau yang dianggap kurang penting sehingga bisa digantikan oleh yang lain. Ya. Contoh misalnya kalau basic institution itu misalnya agama, pendidikan, gitu kan, itu merupakan hal yang penting dalam masyarakat. Sementara contoh dari subsidiary institution, misalnya bentuk rekreasi, gitu kan ya. Kemudian ada kita memiliki asuransi bagi orang Indonesia biasanya itu masih termasuk kategori subsidiary institution. Karena apa? Karena dianggap sebagai kebutuhan nomor 2 atau nomor 3, ya, bukan kebutuhan yang pokok. Kemudian dilihat dari sudut penerimaan masyarakat, ada yang disebut dengan approved institution, artinya lembaga sosial yang diterima baik dalam masyarakat. Nah, ada lagi yang disebut dengan unsanctioned institution. Unsanctioned institution adalah lembaga sosial yang ditolak atau tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian dilihat dari sudut penyebarannya, ada general institution, yaitu lembaga sosial yang menyebar ke seluruh dunia. Pasti ada ya, ada di mana-mana. Kemudian ada juga yang disebut dengan restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya ada di beberapa masyarakat tertentu saja. Kemudian dilihat dari sudut fungsinya, ada operative institution, yaitu merupakan lembaga sosial yang menghasilkan atau yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Selain itu, ada yang disebut dengan regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan untuk mengatur segala sesuatu dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, maka kita bisa melihat jawaban untuk nomor 4. Jadi, berikut ini yang merupakan contoh dari lembaga unsanctioned institution adalah titik-titik. Kita tadi tahu bahwa unsanctioned institution merupakan lembaga sosial yang ditolak atau tidak diterima dalam masyarakat. Berarti yang mana jawabannya? Sesuatu yang tidak diterima oleh masyarakat adalah yang B, yaitu berupa sindikat kejahatan. Nomor 5. Setelah melakukan pengamatan selama 7 hari dengan menginap di perkampungan suku terasing, rombongan siswa peneliti berhasil mendapatkan data tentang kegiatan masyarakat sehari-hari. Teknik pengumpulan data tersebut dinamakan titik-titik. Nah, kita lihat ya, ada berbagai macam teknik penelitian, dalam hal ini adalah merupakan teknik pengumpulan data dalam proses penelitian. Ada yang dilakukan dengan observasi atau pengamatan, ada juga yang dilakukan dengan wawancara atau dengan cara bertanya ya kepada seseorang atau kepada pihak-pihak. Kemudian ada dengan metode angket. Nah, kalau angket itu biasanya kita membuat pertanyaan dan mengirimkannya ya kepada banyak pihak gitu ya, tanpa harus bertatap muka. Sementara kalau wawancara itu harus bertatap muka secara langsung. Nah, ada juga yang merupakan bentuk studi pustaka atau studi literatur. Nah, kita lihat ya, dari jenis observasi atau pengamatan, kita mengenal ada 2 macam bentuk observasi. Yang pertama adalah observasi partisipasi, yaitu merupakan bentuk pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang atau masyarakat dan melibatkan diri secara intensif, sehingga kita langsung mendapatkan apa data-data dari kelompok atau masyarakat tersebut ya secara langsung dalam waktu yang panjang karena kita ikut terjun langsung dalam kegiatan masyarakat tersebut. Sementara ada juga yang disebut dengan observasi non-partisipasi. Jadi dalam observasi non-partisipasi ini peneliti hanya sebagai pengamat saja ya, tetapi dia tidak terlibat secara langsung. Misalnya apa? Misalnya ketika kita melakukan pengamatan terhadap perilaku orang-orang di pasar misalnya. Tapi kita duduk saja gitu ya, kita dari jauh saja hanya mengamati berbagai macam perilaku yang terjadi dalam masyarakat yang ada di pasar tersebut ya. Nah, kalau hanya mengamati saja itu disebut observasi non-partisipasi. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti yang tadi, bahwa setelah melakukan pengamatan selama 7 hari dengan menginap di perkampungan suku terasing, rombongan siswa peneliti berhasil mendapatkan data tentang kegiatan masyarakat. Dan di pengumpulan data tersebut disebut apa? Nah, karena ini merupakan bentuk observasi atau pengamatan yang langsung terlibat ya dalam kegiatan masyarakat sehari-hari, maka itu disebut sebagai teknik
observasi partisipasi. Nomor 6. Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa. Kemajemukan kesukuan tersebut melalui proses sosiologis yang dilatar belakangi kondisi geografis. Nah, kita lihat ya, mengapa terdapat banyak sekali kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, di sini merupakan faktor pendorong munculnya kemajukan dalam suatu masyarakat. Nah, yang pertama adalah kondisi geografis. Kondisi geografis yang terpisah-pisah antara wilayah yang satu atau antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, itu membuat mereka, masyarakatnya mengembangkan pola perilaku bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua adalah karena pengaruh kebudayaan asing. Nah, biasanya banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke berbagai wilayah di Indonesia dan mereka akhirnya memberikan pengaruh ya terhadap kebudayaan lokal. Sehingga masuknya kebudayaan asing tersebut ikut berpengaruh dalam pembentukan kebudayaan masyarakat di daerah-daerah tertentu. Kemudian demikian juga iklim. Iklim yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain menimbulkan perbedaan pula dalam pola perilaku masyarakat dan juga dalam sistem mata pencaharian mereka. Nah, demikianlah ada 3 faktor yang dianggap sebagai pendorong kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, dari sini kita lihat ya, kemajemukan kesukuan yang didapat melalui proses sosiologis yang dilatar belakangi oleh kondisi geografis, yaitu titik-titik. Ya, mana di sini yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, yaitu yang A, ya, merupakan isolasi karena bentuk wilayah kepulauan yang terpisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah, kita lihat dulu ya, pengertian dari sosiologi. Ingat bahwa sosiologi itu berasal dari kata sosius dan logos, yang artinya ilmu tentang kawan atau ilmu tentang masyarakat. Nah, ilmu sosiologi ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah empiris. Empiris artinya bahwa sosiologi itu selalu berdasarkan pada hasil observasi atau kenyataan. Yang kedua, teoritis. Artinya sosiologi itu bertujuan untuk membentuk teori dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, bahwa sosiologi itu bersifat kumulatif. Kumulatif artinya bertambah banyak, ya, atau bertambah luas, memperkuat dari hasil teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bersifat atau memiliki ciri non-etis. Non-etis artinya tidak mempersoalkan baik buruknya sesuatu, tetapi sosiologi hanya bertujuan untuk menjelaskan sesuatu masalah. Nah, dari sini kita lihat yang bukan merupakan ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah yang mana? Kita bisa tebak ya, jawabannya yang asosiatif. Ya, asosiatif itu bukan ciri sosiologi ya, tapi asosiatif itu merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Nomor 8. Dalam acara pentas seni, para peserta menunjukkan kepiawaiannya masing-masing dalam bermain musik untuk memperebutkan gelar juara. Di antara para peserta terjalin hubungan interaksi sosial yang bersifat titik-titik. Kita kembali lagi ya, masuk ke konsep bentuk interaksi sosial. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa interaksi sosial itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bentuk yang asosiatif, artinya bentuk interaksi sosial yang menyatukan. Sementara ada juga bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yang nantinya bisa membuat pertentangan atau juga membuat perpecahan. Nah, apa saja bentuk sosial, bentuk interaksi sosial yang disosiatif? Bentuk interaksi sosial yang disosiatif, yang pertama bentuknya adalah persaingan atau kompetisi. Nah, bentuk persaingan atau kompetisi misalnya dapat kita temukan dalam bentuk berbagai macam pertandingan, perlombaan, kejuaraan, misalnya kemudian kalian juga di sini misalnya dalam rangka ikut seleksi masuk ujian perguruan tinggi,
Nah, itu juga termasuk bentuk persaingan atau kompetisi. Yang kedua adalah bentuk kontravensi. Apa itu kontravensi? Kontravensi merupakan bentuk kebencian yang disembunyikan. Jadi suatu pihak atau seseorang itu hanya berani gitu ya menjelek-jelekan atau menjatuhkan seseorang di belakangnya, tidak berani di depannya secara langsung. Contoh misalnya bentuk menghasut, ya, menteror, menggosipkan, ya, dan lain-lain. Itu bentuk kontravensi. Kemudian ada juga bentuk konflik. Konflik artinya pertentangan atau perseteruan yang sudah dilakukan secara nyata dan masing-masing pihak saling menjatuhkan pihak lawannya. Jadi dalam konflik itu sudah dilakukan secara nyata atau secara terang-terangan. Kita lihat sekarang ke nomor 8. Nah, nomor 8 tadi dalam acara pentas ini peserta menunjukkan kepiawaian masing-masing dalam bermain musik untuk memperebutkan gelar juara. Artinya ini merupakan bentuk perlombaan ya untuk mendapatkan gelar juara. Nah, bentuk-bentuk seperti ini merupakan bentuk interaksi sosial yang bersifat apa tadi? Ya, ini termasuk yang B ya. Merupakan bentuk sosial, bentuk interaksi sosial yang disosiatif ya. Karena disosiatif itu merupakan bentuk interaksi sosial yang saling berlawanan, bersaing, ya, atau memecah belah.